Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lagi sedang parah-parahnya sakit. Subhanallah, di waktu subuh Bilal adzan. Begitu adzan selesai, kebiasaan Bilal bin Rabah mengetuk pintunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mengetuk pintunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi membukakan pintunya dan berkata kepada Bilal bin Rabah, "Bilal, sampaikan kepada Abu Bakar untuk menggantikan aku sebagai imam. Sepertinya penghujung telah tiba. Sepertinya akhir hayatku sudah akan tiba," kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Bilal bin Rabah dengan lemas setelah mendengar perkataan Nabi, Bilal bin Rabah samperin sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabat Rasul, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar menjadi imam karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rasa-rasanya akhir hayat sudah tiba." Gemuruh tangis yang begitu dahsyat oleh sahabat-sahabat Nabi karena mereka tidak ridho, mereka tidak rela berpisah dengan orang yang sangat dicintainya. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar betapa ramainya tangisan tersebut. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Siti Fatimah, "Wahai Fatimah, coba lihat ada apa." Dilihat oleh Siti Fatimah, ternyata sahabat-sahabat menangisi bahwasannya engkau telah berkata kepada Bilal saat akhir hayatnya sepertinya sudah tiba. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Baiklah, aku akan keluar mengimani." Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kamarnya mengimami para sahabat-sahabat Nabi. Khafifatain, sholat yang agak cepat ya. Memang sholat itu kalau jadi imam harus pintar, harus pintar, nggak boleh. Kita bahkan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Kalau kita mengimami itu jangan lama-lama, ya. Ustadz, kiai, ya. Kalau imam nggak boleh lama-lama. Sebab kenapa? Di belakang kita ada aki-aki yang diri aja udah kagak kuat ya. Ada yang kaki yang gemeteran baik pengen nerima duit, ada yang udah siap mau kerja, ada yang mau ini mau itu. Hal yukhafif, jangan lama-lama. Nabi yang nyuruh kayak gitu. Mentang-mentang gelarnya udah banyak, LCMA, SPDI, kumpul semua tuh gelar tuh, titel kumpul semuanya. Pengennya jadi imam, surat rakaat pertama pakai Al-Baqarah, rakaat kedua baca Yasin, udah habis. Rakaat ketiga dewekan dia. Ada orang jadi awang sembahyang, tahu awang? Iya, awang bahasa Bekasi ya. Malas gitu, awang. Jadi kan kita orang kampung jadi keluar bahasa kampungnya. Jadi awang. Jadi awang sembahyang. Kalau begitu caranya. Bahkan Nabi SAW kalau kita mengimami maka khafif, cepetin, ya, nggak lama, nggak sebentar, standar gitu, ya. Kecuali kalau sendiri. Bahkan kalau sendiri Nabi menganjurkan untuk sholat lama-lama. Sebagaimana disebutkan dalam syairnya Imam Al-Busiri, "Dhalamtu sunnatan man ahyad dhalama ila anishtaqat gadamahu dhurramin warami wa shadda min syagabin ahsya'ahu wata'a tahta al-hijarati kashhan mutrafal adami." Nabi SAW kalau sholat sendirian sampai kakinya bengkak gitu, saking lamanya berdirinya Rasul SAW. Tapi Nabi kalau mengimami itu tidak lama. Sampai sini paham? Bapak-bapak kalau jadi imam sama keluarganya jangan lama-lama. Takutnya anak ada yang kebelet kencing, takutnya anak mau sekolah, takutnya ini, takutnya itu. Lihat, anak mau nikah, bapaknya sembahyangnya lama, udah pikiran kemana bayi itu anak. Jangankan sholat lama, terkadang kita sholat nggak lama, begitu Allahu Akbar yang lupa
keinget. Ngerti? Begitu Allahu Akbar, kita lupa naruh kunci. Begitu sholat ingat, oh iya dia. Sering begitu, sering. Terkadang kalau udah sholat Allahu Akbar, udah pikirin kemana-mana. Mikirin ntar gue makan apa, ntar gue masak apa, ini tukang sayur udah datang apa belum, macam-macam. Nggak fokus, apalagi sembayangnya lah lama begitu. Jadi singkat cerita, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyelesaikan sembahyang subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, sepertinya akhir hayatku sudah akan tiba. Barang siapa yang pernah aku zalimi, maka balaslah aku sekarang. Tuh, pemimpin mana yang mau dibalas kesalahannya sama umatnya? Pemimpin mana itu? Kagak ada. Nabi doang. Nabi doang. Masya Allah. Singkat ceritanya panjang, saya singkat aja. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya, beliau berkata kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, kalau seandainya ada tamu bilang saya tidak terima tamu, keadaanku sudah semakin lemah. Akhirnya tidak lama kemudian ada yang mengetok pintunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibukakanlah oleh Siti Fatimah dan berkata, wahai fulan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak menerima tamu. Kemudian kata si orang tadi, katakan kepada Rasulullah, yang datang adalah aku. Kemudian Siti Fatimah mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah bilang bahwasannya Rasul tidak bisa menerima tamu, tetapi dia mengatakan, bilang kepada ayahmu, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datang adalah aku. Aku pun memandang wajahnya sangat tidak kuat dengan pancaran yang luar biasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Fatimah, ketahuilah dia bukan manusia, melainkan dia malaikat Israel alaihissalam, malaikat pencabut. Orang sini apal nama-nama malaikat? Apal nama malaikat? Kalau ibu-ibu nggak apal, malu sama anak-anaknya. Bapak-bapak nggak apal nama malaikat, malu sama anak-anaknya. Kalau ditanya, Pak, malaikat yang nurunin hujan apa ya? Apa ya? Asep? Bukan. Harus apal. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Dia taunya Ridwan gitu. Begitu Ridwan paling gede suaranya. Dari Jibril Ridwan. Masya Allah, tabarakallah. Malaikat Israel pun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan salam kepadamu. Malaikat Israel turun bersama malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian sudah waktunya Allah memanggilmu. Allah sangat merindukanmu, wahai Rasul. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membisiki Sayyidatuna Fatimah, mewasiatkan as-salah, as-salah, jagalah salat. An-nisa, jagalah perempuan kita. Wasiat Nabi, perempuan, jaga perempuan kita. Anak-anak perempuan kita dijaga, ibu. Kenapa? Karena wanita patokan bagaimana anak menjadi soleh solehah tergantung bagaimana ibunya. Kalau ibunya tukang nyablak baik, tukang ngomongin orang baik, melihat orang punya ini dikit syirik, punya motor baru syirik, habis beli emas syirik, bagaimana musolehah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, an-nisa, perempuan, jagalah perempuan, hormati perempuan. Dan yang terakhir, wasiatnya Nabi apa? Ummati,
Kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, innallaha harramal jannata illa awwalu man dakhala fiha ummatuka. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi siapapun kecuali ketika umatmu sudah masuk. Amin Allahumma. Berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita masuk surga semuanya. Amin Allahumma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh kalian akan masuk surga, kata baginda Rasulullah, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Kemudian sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mengikuti aku akan masuk surga, dan orang yang tidak mengikuti aku akan masuk neraka. Dia tidak mau masuk surga bersamaku. Mudah-mudahan kita semua di sini akan masuk surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut apa udah? Lanjut. Lanjut apa udah? Lanjut. Yang perempuan lanjut, yang laki. Kemudian bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta sekali terhadap umatnya, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Nanti di hari kiamat, ketika sangkakala ditiupkan yang kedua kalinya. Tahu sangkakala? Trompet. Trompet. Jadi hari kiamat nanti trompet akan ditiup dua kali. Yang pertama, peniupan pertama akan hancurnya alam semesta ini, terjadinya hari kiamat.